Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para pemirsa PKS TV, kita berjumpa lagi di podcast PKS yang merupakan salah satu program dari partai politik seperti PKS untuk memberikan pendidikan politik, termasuk juga memberikan insight dari banyak aspek. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan pakar hukum internasional yang punya pemahaman soal hukum terutama di dunia internasional, aspek hubungan internasional dan berbagai hal yang terkait dengan dunia belakangan ini. Yang kita ingin dengar langsung bagaimana perspektif beliau, ilmu beliau yang bisa mendeskripsikan sejauh mana konteks politik internasional dan juga apa dampaknya bagi Indonesia, serta yang paling banyak dibicarakan saat ini dan kita berharap ada perbaikan tentu tentang permasalahan Palestina. Alhamdulillah sudah hadir tengah kita Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof. Selamat datang di PKS. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Bari. Waalaikumsalam. Ini kita dulu kenal, saya dekan, Mas Bari mahasiswa, tapi beda fakultas. Karena waktu itu aktivis di BEM Universitas kalau saya nggak salah ya. Jadi Prof. Hikmahanto ini salah satu guru besar di UI yang dulu disebut sebagai guru besar termuda dan juga dekan termuda di Fakultas Hukum dulu. Walaupun sekarang sudah lebih senior, tapi fisiknya justru semakin muda dibandingkan saya. Saya menua, Profesor justru memuda. Bisa aja. Baik Prof, terima kasih banyak Prof sudah hadir. Jadi kalau latar belakang silakan teman-teman bisa cari sendiri karena sudah banyak sekali karya beliau dan juga hal yang beliau sampaikan dalam perspektif hukum internasional. Pertama Prof, kita ingin tanya dulu hal yang sederhana. Ini kan mungkin bagi masyarakat awam bicara ataupun mendengar kata hukum internasional bisa jadi mungkin ada yang belum paham atau sekalipun mereka paham bisa jadi mungkin mereka bertanya-tanya relevansinya sebetulnya apa dalam kehidupan kebangsaan ataupun juga manfaatnya buat masyarakat dan juga dalam aspek kebijakan tentunya. Gimana kira-kira Prof? Simple, misalnya gini, kita baru lewat bulan Agustus kan, dan kita merdeka. Nah pertanyaannya adalah ketika kita merdeka, apakah kita langsung begitu saja merdeka atau merdeka itu harus mendapat pengakuan dari negara lain? Karena ini tadinya sebelumnya Indonesia ini kan jajahan, artinya kita nggak punya kemerdekaan, kita nggak punya kedaulatan. Sekarang kita sudah punya kedaulatan. Kalau dulu setiap aturan yang berlaku di Indonesia itu bersumber dari pemerintah Belanda, sekarang kita sendiri yang menentukan. Itu namanya kedaulatan. Dan dalam konteks seperti itu, ini hukum internasional mengatur kapan sebenarnya Indonesia merdeka. Menurut versi kita, bangsa Indonesia, kita merdeka pada waktu proklamasi. Padahal bayangkan nih sekarang, kalau misalnya pada saat itu pemerintah Belanda berhasil untuk menumpas para tanda kutip pada waktu itu dalam kacamata Belanda pemberontak. Selesai kan, kita nggak merdeka. Nah di situ perlu ada pengakuan dari negara lain. Karena dalam ketentuan hukum internasional harus ada 4 syarat. Ada nggak penduduk? Kita ada penduduk. Ada nggak wilayah? Ada kita wilayah. Nah, wilayah jajahan Belanda kan. Dan yang ketiga, ada nggak pemerintahan? Ketika itu sudah dideklarasikan, proklamasikan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah pemerintah mewakili bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, apakah pada saat itu kita mampu tidak melakukan hubungan dengan negara lain? Mampu melakukan hubungan dengan negara lain, kalau tidak ada negara yang mengakui, ya berarti tidak bisa. Nah di situ misalnya Mesir sebagai negara pertama yang mengakui, dan kemudian juga banyak dari negara-negara yang mengakui kita sebagai sebuah negara. Tapi yang terpenting adalah pada bulan Desember tahun 1949, di mana di situ secara formal pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Karena kalau misalnya tidak ada penyerahan kedaulatan, seolah-olah pemerintah Belanda ingin tetap ada di situ walaupun banyak negara yang mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, tentu ini menjadi hal yang krusial gitu ya. Bahwa kita peringati setiap tanggal 17 Agustus ya itu sebagai hari kelahiran lah, tanggal yang kita selama ini peringati.
Nah itu contoh simple di mana hukum internasional itu penting. Belum lagi kalau saya ambil contoh adalah Mas Bari kalau naik pesawat udara, maunya kan kita selamat semua kan sampai bandara ya. Coba sekarang bayangkan. Saya terbang lewat negara orang lain itu. Nah, kadang-kadang nggak usah lewat negara orang lain ya. Dari Jakarta kita ke Medan, itu pilot kalau mereka menggunakan bahasa masing-masing, satu pakai bahasa Jawa, kemudian ada yang pakai bahasa Batak, itu kan terjadi miskomunikasi dan itu akan rentan membuat kita ya tidak selamat. Oleh karena itu ada organisasi penerbangan internasional ICAO yang mengatakan oke, kita harus buat aturan. Nah, salah satu aturannya adalah pilot harus menggunakan bahasa Inggris. Bahkan pilot ketika berbicara dengan pramugara di dalam cabin gitu ya, itu juga dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita naik pesawat, dengar kan kata-kata misalnya cabin crew landing position. Nah, jadi artinya kalau mendarat landing position. Oh ya. Itu kenapa? Karena semua itu direkam. Dan kalau misalnya ada kecelakaan, itu bisa dibuka. Apa yang terjadi di dalam kabin itu. Demikian juga antara pilot dengan tower ATC, Air Traffic Control, gitu kan? Itu juga harus dalam bahasa Inggris. Jadi itu pentingnya hukum internasional. Karena apa? Setiap negara dia punya kedaulatan. Karena dia punya kedaulatan, dia merasa bahwa inilah aturan saya. Sebelah sana bilang inilah aturan saya. Nah, kalau tidak ada hukum internasional, mereka dengan egonya masing-masing, maka dunia bisa tidak tertib. Termasuk kalau misalnya ya, saya ambil contoh banyak nih pelaku tindak kejahatan dari Indonesia lari ke negara lain. Karena dia tahu kalau di Indonesia, otoritas di Indonesia punya kewenangan karena dia melakukan kejahatan di Indonesia. Tapi kalau dia lari ke luar negeri, katakanlah yang sering kita dengar ke Singapura gitu kan dia nggak melakukan kejahatan di Singapura. Ya. Dan otoritas kita, kepolisian kita nggak mungkin naik pesawat ke Singapura, lalu di Singapura dia menangkap orang ini. Karena apa? Polisi Indonesia, selama dia ada di Indonesia memang dia punya kewenangan. Tapi setelah dia ke negara lain, dia orang biasa, nggak punya kewenangan. Kalau dia menangkap orang, kalau dia menangkap orang berarti dia melakukan penculikan. Nah, disinilah perlunya kerjasama yang mungkin pernah didengar nih sama masyarakat. Ada perjanjian ekstradisi. Ya, jadi orang itu diekstradisi, orang itu diminta oleh otoritas kita kepada otoritas di mana dia berada untuk tolong dikembalikan karena yang bersangkutan sedang menghadapi masalah hukum di negara Indonesia. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang sehari-hari kita lihat, ya, tetapi kita tidak menyadari. Termasuk kalau misalnya harga barang kok dari luar negeri kok jadi mahal. Nah, ini ada kaitan dengan pengenaan tarif misalnya, ya, dari satu negara terhadap negara lainnya. Jadi seperti itu, Mas. Ya, baik, terima kasih Prof. Ini penjelasan simpel ini, profesor yang betul-betul bukan hanya di dunia risetnya nih, tapi ke masyarakat juga sangat mudah menjelaskan. Lalu Prof, kita masuk ke pembahasan mungkin tentang konflik global nih Prof. Dulu kan kalau kita belajar ya, saya setidaknya belajar di sekolah, kan yang kita pahami ada negara adidaya. Nah, kalau dulu ada dua tuh, Amerika sama Uni Soviet atau Rusia. Kalau sekarang nih kan orang sering bilang nih kata-kata multipolar Prof. Jadi terkesan udah nggak ada lagi negara adidaya nih, yang kuat udah banyak gitu. Nah, kira-kira Prof bisa menjelaskan nggak? Pertama mungkin secara umum, yang kedua mungkin dari aspek hukum internasional tuh kira-kira pengaruhnya apa tuh buat hubungan internasional antar bangsa ataupun juga buat ke masyarakat. Oke, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang dulu ada pembagian dunia ini menjadi bipolar, ya kan, dua polar, sekarang multipolar. Itu sebenarnya kaitannya dengan masalah hubungan antar negara, hubungan internasional. Jadi kalau saya mengandaikan, misalnya kita di ruang kelas nih, di ruang kelas tuh biasanya ada kelompok-kelompok. Karena apa? Sifat manusia biasanya dia akan berkelompok, ya kan?
ada yang kelompok orang pintar. Nah, kumpulnya anak pintar, anak muda biasanya nggak di situ. Kayak dulu waktu saya SMA nggak di situ biasanya. saya kelompoknya yang duduk di belakang kan gitu kan. Nah. Justru yang duduk di belakang sekarang udah jadi profesor. Ya, jadi kan seringkali mengelompok dan di antara kelompok itu biasanya akan ada leader. Ya kan ada, ya inilah kamu jadi ketua kita gitu kan. Walaupun informal leader, kalau yang leader yang formal itu ketua kelas. Nah, tapi yang informal ini ada biasanya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seringkali antar kelompok di kelas ini sering berinteraksi. Nah, berinteraksi ini harusnya ada aturan, karena kalau nggak ada aturan, suka-suka mereka, wah ini bisa berantem di antara kelompok-kelompok ini, dan seringkali kita lihat seperti itu. Jadi di sini butuh aturan. Ya, sama dalam kehidupan manusia sehari-hari kan juga kita gitu ya. Kita bermasyarakat, tetapi supaya masyarakat itu tertib, tidak mengganggu ke yang lain, maka kita perlu aturan-aturan. Ya itu yang namanya hukum nasional. Nah, dalam konteks masyarakat antar negara, jadi negara itu bukan yang individu-individu, tapi negara-negara ini mereka juga berinteraksi. Ya kan, melakukan perdagangan, melakukan kegiatan yang sifatnya politis dan lain sebagainya. Nah, itu yang terus kemudian di antara mereka juga mengelompok juga. Nah, jadi ceritanya setelah Perang Dunia Kedua selesai, rupanya sejak tahun 44 lah gitu ya. Pada waktu itu muncul ada kekuatan. Satu yang komunis, yang disebut sebagai Blok Timur, satunya yang anti terhadap komunis tapi liberal. Itu yang barat gitu ya. Ini yang kemudian ada polarisasi. Jadi negara-negara di dunia ini tinggal disuruh milih aja. Kamu mau ikut yang barat atau kamu ikut yang timur. Kecuali pada waktu itu tercetus dalam pidato Bung Hatta yang mengatakan bahwa kita harus bisa mengarungi laut itu ya dari dua karang. Jadi di sini muncul keinginan bahwa kita tidak mau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita ada di tengah-tengah. Ya, itu yang muncul kalau di Indonesia politik luar negeri bebas aktif. Kita nggak mau ikut di dalam pengelompokan itu. Nah, memang masa-masa itu seringkali kalau ada negara baru muncul, maka yang barat ataupun timur ingin mempengaruhi bahwa kamu ikut saya. Ya, blok barat atau blok timur. Demikian juga kalau misalnya sudah ada negara pemerintahannya muncul baru, kamu harus ikut saya. Bahkan kadang-kala pemerintahan yang katakanlah sangat tidak bersahabat kepada kelompok tertentu, itu diupayakan gimana supaya dia jatuh, kemudian digantikan dengan pemerintahan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelompok tertentu. Nah, itu terjadi. Nah, ini semua berakhir pada waktu apa? Runtuhnya Uni Soviet. Karena pada waktu masa-masa itu munculnya dua kelompok itu. Satunya leadernya adalah Uni Soviet, yang satunya adalah Amerika Serikat. Nanti Uni Soviet banyak negara-negara Eropa Timur. Kemudian dari Afrika juga ada yang berafiliasi ke sana. Bahkan termasuk juga di wilayah kita di Asia Pasifik. Misalnya Cina, partai komunisnya menguat dan kemudian menjadi penguasa gitu ya di Vietnam, di Kamboja misalnya. Tapi tentu kalau misalnya yang barat, nanti ada seperti kalau di kawasan kita mungkin Filipina, lalu kemudian kebanyakan negara Eropa Barat, di wilayah benua Amerika ya tentu kayak Kanada gitu ya, mungkin Argentina. Nah di Afrika juga seperti itu. Jadi mengelompok gitu. Kira-kira dulu itu benua itu diwarnai kalau dikasih warna. Kalau blok timur itu yang merah-merah gitu kan. Sementara kalau blok barat itu yang warnanya biru. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat di Google itu peta dunia pada waktu itu kelihatan tuh seberapa banyak merah, seberapa banyak biru. Idenya yang merah berharap bahwa dunia ini akan semuanya merah.
Sementara yang biru ingin bahwa semuanya adalah biru. Ya. Dan itu kalau dia sudah negara, pemerintahannya yang akan dibuat supaya sesuai dengan keinginan warna pada waktu itu. Termasuk kita terdampak loh. Ya kan? Kita tahu ada pemberontakan PKI gitu kan. Itu dalam konteks memerahkan Indonesia ya dari segi pemerintahan dan kemudian nantinya masyarakat. Tapi kan kemudian gagal. Kemudian ada dari militer, ada Pak Harto dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi warna biru. Tapi semua itu sudah berakhir dengan apa? Uni Soviet runtuh. Uni Soviet yang terdiri dari Rusia dan banyak negara Eropa Timur, mereka bilang udah sampai di sini cerita Uni Soviet. Sekarang Rusia punya kedaulatan sendiri, Ukraina punya kedaulatan sendiri, kemudian juga Yugoslavia dan lain sebagainya punya kedaulatan sendiri. Nah, kemudian yang kedua dengan runtuhnya tembok Berlin. Ya, jadi waktu itu kan antara Jerman itu ada Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah, itu dibatasi oleh tembok. Tembok itu hancur, udah hilang. Nah, sejak saat itu dunia tidak lagi menganut yang namanya bipolar itu, pengelompokan. Nah, pengelompokannya lalu apa? Nah, ini muncullah yang disebut sebagai multipolar. Misalnya gini, kayak Cina, orang bilang, wah itu komunis, ideologinya. Oke, ideologinya iya. Tapi secara katakanlah market, secara ekonomi, enggak, dia enggak komunis, sangat barat gitu, sangat liberal pasar. gitu. Iya, pasar gitu kan. Nah, bahkan ada kecenderungan bahwa nilai-nilai ekonomi komunis itu yang diterapkan itu tidak laku. Termasuk juga di Rusia juga nggak laku lagi sekarang. Nah, tapi kan mereka punya ideologi yang enggak, saya harus partai komunis yang mungkin satu partai dan sangat berkuasa partai itu. Nah, sementara kalau di negara-negara barat yang biasanya ya mereka akan mengatakan demokrasi, kemudian juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun sekarang Amerika Serikat di bawah Presiden Trump, kita kadang-kadang tanya, ini Amerika beneran atau enggak sih? Soalnya demokrasi, coba sekarang kan tiba-tiba orang ditangkepin, langsung dideportasi gitu kan. Ada yang bicara soal Palestina, nanti wah dihantam gitu kan. Kita bilang, lah mana nih freedom of speech? Dulu kan gitu kan. Yang kulit kebebasan hitam, untuk kulit hitam dipersekusi misalnya oleh aparat. Iya. Maka di Amerika sekarang ada gerakan namanya no king gitu ya. Tidak boleh ada raja. Jadi raja itu sangat otoriter. Dan memang kalau kita bicara dalam konteks partai komunis, partai itu sangat dominan, sangat otoriter dan nggak ada demokrasi. Demikian juga pelanggaran HAM gitu ya, penghormatan terhadap HAM. Di Amerika nih sekarang pelanggaran HAM-nya banyak bener nih kita bilang. Iya kan? Makanya banyak yang mengatakan nih di bawah Trump, Amerika Serikat seperti, mohon maaf, katanya kayak negara Kongo gitu ya. Nggak ada demokrasi, nggak ada lagi penghormatan terhadap hak asasi manusia, begitu kan. Nah, sehingga apa? Orang mengatakan sekarang dunia sudah cair. Tidak seperti dulu hanya ditentukan oleh dua kekuatan gitu ya. Sekarang cair. Jadi masing-masing negara ya boleh mengatur dirinya sendiri dan terserah mau berkelompok sama siapa. Dan kelompok itu mengelompoknya itu biasanya berdasarkan kepentingan. Hari ini kepentingannya saya kelompok dengan ini, ya sudah saya ketemu sama sana. Hari itu kita mau kelompok sama yang lain, ya udah sama yang lain. Ya misalnya sekarang kalau saya lihat di Eropa ya terkait dengan perang di Ukraina, itu negara-negara Eropa kecewa dengan Trump. Karena apa? Biasanya kalau Amerika itu pasti setuju dengan apa yang diinginkan oleh Eropa. Sekarang Trump punya ide sendiri. Enggak, katanya. Saya nggak akan memberikan perlindungan ke Ukraina, tidak akan memberikan senjata. Memberikan senjata itu merupakan tindakan bodoh dari presiden sebelumnya, kan bilang gitu. Bahkan ejek-ejekan dengan presiden Ukraina di Gedung Putih. Nah, gitu kan, berdebat kayak begitu coba ya kan. Nah, jadi orang mengatakan, oh iya sekarang lebih cair ya. Dan sekarang Mas Bari yang menjadi perebutan. Kalau dulu kan ideologi antar pemerintah supaya warnanya merah, warnanya biru gitu ya, komunis, non komunis. Sekarang bukan.
sekarang adalah perebutan apa? Pangsa pasar. Jadi kalau saya lihat, saya analisa, sebelum Perang Dunia Kedua itu yang direbutkan apa? Wilayah, tanah. Kemudian ideologi, ya kan, hegemoni. Nah sekarang perebutannya adalah pangsa pasar. Jadi Amerika itu bisa marah sama Cina karena Cina mampu melakukan penetrasi terhadap pasar dunia dengan produk-produk yang dihasilkan. Dan produk-produk yang dihasilkan ini, kalau dia bisa penetrasi, berarti kan meng-create demand, meng-create permintaan. Dia kan disuplai. Disuplai itu dia bisa meng-create lapangan pekerjaan. Maka sekarang negara-negara yang dianggap makmur adalah negara yang mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya. Nah, Amerika Serikat sekarang banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang asalnya Amerika Serikat ya, itu dia pindahkan pabriknya ke Cina. Karena apa? Terlalu mahal untuk mereka. Sehingga keuntungan jadi tipis. Tapi kalau ke Cina dengan tenaga kerja yang relatif murah, itu mereka bisa dapat untung besar. Nah ini yang nggak disukai sama Trump. Karena apa? Berarti lapangan pekerjaan di Amerika Serikat itu semakin mengerucut, mengecil, sementara di Cina semakin membesar. Itu yang terus kemudian Amerika Serikat kalau dengan Meksiko mendirikan tembok yang tinggi kan, supaya orang Meksiko nggak bisa masuk ke Amerika Serikat. Menurut Trump tidak bisa mengambil lapangan pekerjaan orang Amerika dengan harga murah. Sementara kalau yang dari Cina itu dia mengenakan tarif yang tinggi. Tarif yang tinggi supaya produk yang dihasilkan dari Cina termasuk produk dari perusahaan Amerika itu dikenakan tarif yang sangat tinggi sehingga kan mahal buat rakyat Amerika membeli barang itu. Nah, dengan mahal kemudian harapannya Trump perusahaan-perusahaan Amerika itu akan kembali ke Amerika Serikat dan membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Jadi sekarang ini yang diperebutkan adalah pangsa pasar. Karena berkorelasi pangsa pasar itu dengan pembukaan lapangan pekerjaan tempat berproduksi. Setiap negara sekarang ingin tolonglah datang ke kami supaya Anda bisa memproduksi barang di tempat kami. Ya, nanti dari sini kemudian silahkan Anda mau ekspor kemana. Termasuk kita di Indonesia juga kayak gitu. Kita mengatakan udah datang sini investor. Mungkin aja tidak untuk dijual langsung ke masyarakat kita ya. Untuk kemudian direekspor ke negaranya, baru dari sana dijual kemana-mana. Jadi kita itu tempat untuk produksi aja. Misalnya seperti itu juga. Makanya seringkali kita nih di Indonesia bilang, ini ada barang made in Indonesia di luar negeri. Tapi kok di Indonesia nggak ketemu ya kita. Nah itu karena memang nggak untuk konsumsi di dalam negeri, dilempar dulu ke luar negeri. Makanya kita keluar negeri justru produknya made in Indonesia, Prof, banyak. Ya itu dia. Nah tapi gini Mas, dunia yang sifatnya multipolar, dia perlu ada satu yang dianggap harus menjadi katakanlah simbol untuk dilawan. Ya kan? Kalau dulu kan simbolnya, yang komunis, ini yang barat yang kita lawan. Yang barat, yang komunis yang kita lawan. Kalau sekarang apa? Terorisme. Jadi belakangan masalah terorisme ini selalu diucapkan. Seperti itu. Nah yang menariknya nih Prof, kalau kita mau tarik ya, ini kan sekarang dengan multipolar, tapi justru belakangan konflik bahkan perang terbukanya makin banyak nih Prof. Ada di Ukraina, ada ya kalau Palestina mungkin memang titik konflik ya, karena banyak aspek. Tapi beberapa yang terjadi misalnya bahkan termasuk Israel pun juga sudah berani nyerang ke negara lain, negara lain berani nyerang juga ke Israel yang sebelumnya mungkin tidak terjadi, dan konflik-konflik lain yang mungkin terjadi nih, entah di Ukraina sudah terjadi, entah di Taiwan ataupun yang lainnya. Kenapa justru makin multipolar tapi konflik terbukanya malah lebih mulai bermunculan lagi nih Prof, di era modern bahkan. Iya. Jadi gini, kalau zaman bipolar dulu ya, mereka disiplin. Pokoknya kamu barat, kalau pokoknya timur kita lawan sama-sama. Sebelahnya gini juga kan, timur kamu barat kita lawan sama-sama.
Bahkan perlawanan itu nggak dalam bentuk perang aja loh. Ya. Tapi misalnya perangnya itu dalam bentuk Kebijakan ekonomi. Ya, kebijakan ekonomi. Atau membuat perjanjian antar negara, perjanjian internasional. Oh, ini versi barat, oh ini versi timur. Kalau versi barat sangat individualis gitu ya, menghormati HAM, demokrasi. Kalau yang versi timur, oh enggak, ini begini. Kalau kita yang bebas aktif, ya kadang-kadang kita ikut sana, kadang-kadang kita ikut sini, kan gitu kan. Nah dulu kayak begitu, tapi kalau sekarang dengan dunia ini yang sifatnya multipolar, yang saya katakan, sekarang isunya adalah kepentingan. Kepentingannya apa? Ya. Nah misalnya Ukraina itu memang sih dari sisi Rusia selalu mengatakan bahwa kita khawatir kalau Ukraina masuk dalam Uni Eropa dan kemudian dia akan menjadi anggota dari NATO. Karena kalau misalnya sewaktu-waktu kita serang Ukraina, maka itu berarti serangan terhadap semua negara Eropa. Artinya kita harus berhadapan dengan bukan Eropa, negara-negara anggota NATO. Ya, kita berhadapan dengan mereka yang banyak itu. Sebelum melakukan itu ya udah kita serang dulu supaya kita pastikan Zelensky nggak jadi anggota. Kalau perlu Zelensky diturunkan begitu kan. Tapi juga di balik itu mungkin juga ada mineral yang terkandung di Ukraina yang Rusia menganggap bahwa ini bisa kita klaim gitu kan. Itu seperti itu terjadi. Demikian juga kalau kita ke Cina begitu ya. Cina ini kan kalau kita lihat dari sejarah, tadinya kan dulunya itu satu dinasti ya, imperium kekaisaran. Lalu kemudian kekaisaran itu berhasil diruntuhkan, lalu nasionalis yang masuk, partai nasionalis. Tapi partai nasionalis masuk sudah jalan, tiba-tiba partai komunis mengepung, langsung diusir lah yang nasionalisnya itu. Pada waktu nasionalis mereka menyebutnya bukan kerajaan lagi kekaisaran tapi Republic of China. ROC. Nah, ketika partai komunis berhasil untuk mengambil kekuasaan, itu menyebut mereka sebagai negara namanya PRC, People's Republic of China. Nah, cuman masalahnya gini, yang nasionalis itu kan lari ke Taiwan, gitu kan? Tapi dia masih mengatakan kami adalah Republic of China, gitu kan? Sementara yang di mainland, enggak, kami ini People's Republic of China. Jadi ini ibaratnya, mohon maaf ya, ada satu partai tapi dua kepengurusan. Ini satu negara tapi dua kepengurusan kan gitu kan. Nah dulunya. Jadi bukan hanya parpol ya, negara juga bisa kejadian seperti itu. Jadi dulunya itu kayak Amerika Serikat hanya mengakui Republic of China. Tapi mereka juga bingung tahun 70-an ya. Republic of China kita akui, tapi penguasa wilayah yang paling besar ya adalah People's Republic of China. Maka pada waktu zamannya Nixon terjadi perubahan kebijakan. Enggak, sekarang kita enggak akan mengakui ROC, kita mengakui PRC. Tapi PRC bilang, kalau kamu mengakui saya, People's Republic of China, kamu enggak boleh mengakui Taiwan sebagai sebuah negara ya. Karena Taiwan adalah bagian dari negara saya. Cuman sistemnya aja berbeda. Ya, enggak ada itu istilah ROC. Dan karena Amerika seperti itu, jadi kebijakannya banyak yang berubah. Termasuk kita Indonesia. Nah, kita Indonesia tidak mengakui yang namanya ROC, ya Taiwan, tetapi kita akui People's Republic of China. Dan itu dari pemerintah Cina mengatakan ini disebut sebagai One China Policy. Jadi kamu punya kebijakan mengakui satu Cina. Nah, tapi belakangan setiap kali ada kampanye di ROC untuk menjadi presiden gitu ya, itu setiap presiden bilang kalau nanti saya jadi presiden, maka saya akan mendeklarasikan Republic of China bebas dari People's Republic of China. Nah tentu yang dari PRC bilang, tunggu dulu, kalau kamu bebas berarti kan kamu ini mau separatis. Kalau separatis boleh nggak saya ngirim pasukan? Nah itu makanya biasanya kalau ada kampanye yang kayak gitu, presidennya terpilih akhirnya begitu ya, itu nanti di lautan dekat-dekat Taiwan itu ada military exercise, ya latihan militer dari pihak PRC, ya latihan. Idenya adalah kalau benar kamu buat pernyataan itu langsung disergap, zret gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah beberapa kali memang kayak begitu dan sekarang ada tendensi, terutama kalau
presidennya dari Partai Demokrat, seperti kemarin sebelum sekarang Trump ini Joe Biden. Joe Biden bilang, kalau kamu ROC mau mendeklarasikan negaramu sebagai negara merdeka terbebas dari PRC, maka saya akan mengakui dan kamu dapat perlindungan dari saya. Karena masalah persenjataan dan lain sebagainya, mereka ROC ini belinya dari Amerika Serikat. Ya walaupun negaranya mungkin ya nggak sebesar dengan PRC ya wilayah tanahnya, tapi kan secara kekuatan ekonominya luar biasa itu. Ya maka kita pun di Indonesia, walaupun kita bilang PRC sebagai One China Policy, tapi kita juga punya hubungan perdagangan. Tapi perdagangan, dan kita nggak mengirim misi tanda kutip diplomatik ya. Tapi yang kita kirimkan sebenarnya kadin kita ada di sana. Tapi ada fungsi-fungsi juga, ada urusan imigrasi dan lain sebagainya di sana begitu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kemudian masalah ketegangan itu terjadi, dan baik di Ukraina maupun di Cina itu, terus kemudian ya siapa berpihak pada siapa, ya kan? Termasuk Israel ketika menyerang Iran. Israel itu dia sudah sampai pada satu titik mengatakan bahwa saya dapat serangan rudal dari Hamas. Itu sebenarnya bukan dari Hamas, tapi dari Iran. Hamas, kemudian Hezbollah, terus kemudian Houthi, itu cuman proksi-proksinya Iran, yang sebenarnya Iran itu punya masalah sama saya kan gitu. Karena kalau Iran di bawah, nah ini kita bicara pemerintahan, di bawah Reza Pahlavi, ya Syah Iran, itu punya hubungan baik dengan Israel, punya hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tapi ketika tahun 79 dijatuhkan, terus kemudian jadi pemerintahnya Ayatollah Khomeini, ya posisinya adalah ya Israel itu nggak boleh ada, karena itu nggak pernah ada gitu kan seharusnya gitu kan. Jadi mereka bilang harus dihilangkan. Nah, bagaimana kalau misalnya negara berhadapan dengan negara, kan nggak mungkin. Jadi dia menggunakan proksi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu pun kita juga harus pahami. Ya, tidak hanya kita nggak bicara antara negara dengan negara gitu, tapi siapa pemerintahnya. Sebenarnya kalau pemerintahan di Israel ini bukan Netanyahu, mungkin nggak seperti sekarang ini. Ya, tapi karena Netanyahu yang punya kekuasaan sebagai perdana menteri dan keras gitu ya, dan dia punya ambisi bagaimana Israel bisa kokoh tidak hanya di tepi barat tapi juga di Gaza kekuasaannya, ya ini yang dia lakukan. Jadi seperti itu, kenapa di era multipolar ini justru perang itu banyak dan sulit untuk diselesaikan. Kalau dulu kan tinggal dia barat atau timur. Cari kepala gengnya aja ya. Kepala gengnya aja selesai. Baik Prof, kita masuk ke Palestina nih, karena Prof sudah singgung tadi. Kalau secara awam ya Prof ya, ini kan publik di Indonesia mungkin karena bukan hanya aspek sisi rasional yang terjadi di sana, aspek hukumnya, pengakuan dan sebagainya, tapi juga punya kedekatan secara psikologis mungkin ya, pertemanan, bahkan Indonesia nih disupport juga dulu oleh para pejuang Palestina untuk diberikan pengakuan kemerdekaan. Nah, sebetulnya kalau secara awam nih kita melihat yang pertama, misalnya orang mungkin bertanya-tanya dalam aspek hukum internasional, kenapa sih akhirnya Palestina tuh justru dianggap sekarang tidak berdaulat gitu. Padahal dulu Israelnya bahkan sekarang relatif berdaulat, bahkan dia bangun pemerintahan, bangun ekonomi, kerjasama internasional dan sebagainya. Nah, kalau dalam perspektif hukum internasional sebenarnya yang kita perlu dudukan tuh pemahaman awam itu gimana Prof? Oke, jadi pertama sebelumnya ya terkait dengan pengakuan Palestina ke Indonesia, itu memang benar ada. Tapi sebenarnya bukan pengakuan dari negara Palestina, karena negara Palestina nggak ada. Tapi ada salah seorang sheikh dari Palestina yang memberikan pengakuan, jadi tokoh begitu ya. Nah, lalu kedua yang ingin juga saya sampaikan, kenapa sih isu ini muncul gitu ya? Ini sebenarnya mohon maaf nih, gara-gara Inggris juga nih. Ya, Inggris itu dulu menjajah begitu kan, tapi memang bagus sih kalau Inggris itu idenya wilayah yang dijajah itu mau diperadabkan, ya, jadi peradaban. Tapi dan kemudian diberikan kemerdekaan. Nah, tapi biasa Inggris mungkin dengan kacamata kolonialismenya mencoba untuk menengahi permasalahan yang ada di wilayah jajahan itu.
Ya misalnya antara kan dulu India Pakistan itu ya di wilayah jajahan Inggris gitu. Cuman mungkin Inggris ngelihat oh yang ini Islam, yang ini non Islam, ya sudah saya berikan kemerdekaan gitu kan. Sehingga apa rivalitas itu sekarang antar negara bukan antar kelompok di dalam suatu wilayah gitu kan. Jadi antar negara. Demikian juga pada waktu Inggris itu menjajah Timur Tengah termasuk di situ Palestina di situ. Dan ada menteri luar negerinya Balfour, dia memberikan kesempatan ketika Inggris itu mau menyerahkan tanah Palestina ke rakyat Palestina, itu tidak ke rakyat Palestina, ya karena pada waktu itu kita tahu di Eropa banyak orang-orang Yahudi yang mendapat perlakuan tidak manusiawi lah, seperti misalnya di Jerman ya, di Nazi mereka dianggap sebagai orang yang merusak ras dari ras Arya, ras tertinggi umat manusia, yaitu orang-orang di Jerman gitu kan, sehingga mereka ini taruh di kamp konsentrasi, bahkan dibunuh tanpa mereka tahu salahnya apa, pokoknya yang penting Anda adalah Yahudi gitu. Jadi memang kan pada waktu itu orang-orang Yahudi ini istilahnya diaspora. Dia ada di mana-mana. Ya, keterikatan mereka ya pada agama gitu ya. Untuk supaya dianggap sebagai ini bangsa Yahudi, tapi ya ada warga negara ini lain sebagainya. Ya, saya bayangkan, mohon maaf, kayak misalnya dari Cina gitu ya. Sebagai bangsa itu sekarang ada di mana-mana, di Amerika ada, di Indonesia ada, di mana-mana. Nah, diaspora, tapi kan ada negaranya, negara Cina juga ada gitu kan. Nah, tapi kalau Yahudi ini kan pada waktu itu nggak ada. Nggak punya negara deh. Nggak punya, tapi sebagai bangsa dia ada. Nah, oleh Balfour difasilitasi, karena waktu itu ada gerakan juga di antara orang-orang Yahudi, nggak semuanya, tapi ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita perlu negara. Pertanyaannya di mana kita mau buat? Ya, ada yang bilang udah di daerah di Afrika gitu ya. Nah, tapi oleh Inggris, Menteri Luar Negeri Balfour ini memfasilitasi, ya kalau mau di Palestina, ya kan? Toh kamu dari sana, ada orang-orang Arab Palestina dan sebagainya. Ya, itu kemudian didirikanlah negara Israel tahun 1948. Meskipun tidak semua orang Yahudi setuju dengan yang dilakukan oleh mereka ini, yang kemudian disebut sebagai Zionis, ya kan, dibuat sebagai Zionis. Dan mereka paham bahwa di sekeliling mereka itu jadi musuh-musuh mereka, sehingga mereka jadi negara tapi harus kuat, ya kan. Nah, permasalahan muncul adalah bagaimana dengan rakyat Palestina, kan tanah saya, kok tiba-tiba diambil, ya, sehingga terjadilah konflik. Sebenarnya permasalahan antara Palestina dengan Israel, negara Israel, itu adalah masalah tanah. Memang betul tadi Mas Bari bilang, tapi kan kita di Indonesia punya solidaritas keagamaan, ya kan? Setuju. Tetapi jangan kita hilang dari fokus bahwa ini bukan masalah agama. Karena boleh saya sampaikan di sini, di mana di Iran sekalipun, ya yang kita kenal sebagai ada Yahudinya ya. Tapi kan ada orang Yahudinya. Tapi orang Yahudi itu belum tentu setuju dengan yang Zionis ini, Israel itu. Nah, ini yang kita juga harus pahami. Jadi sekali lagi, ini bukan masalah keagamaan, tapi ini masalah tanah yang diambil secara tidak sah oleh Israel, difasilitasi oleh Inggris. Dan tanah ini adalah tanah rakyat Palestina yang sampai hari ini itu diokupasi, diduduki oleh makin Israel. luas ya. Itu. Nah, sementara apa hubungannya dengan kita? Nah, hubungan dengan kita itu karena pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu kan menyebutkan bahwa yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah merupakan penjajahan terhadap rakyat Palestina. Sehingga konsisten dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar itu, kita mendukung upaya rakyat Palestina untuk mendapatkan tanah mereka. Nah, itu ceritanya secara garis besar. Nah, memang Israel itu
sebenarnya sebuah negara yang kecil walaupun juga ekonominya besar, orang-orangnya banyak yang pintar buat teknologi dan lain sebagainya, teknologi persenjataan misalnya beli dari Amerika, nanti dimodifikasi sedemikian rupa lebih modern lagi, lebih canggih lagi lah kayak gitu. Ya. Tetapi ya mereka ini kan sangat rentan untuk diserang. Dulu pernah Mesir melakukan perang gitu ya, banyak beberapa kali perang. Ya, yang termasuk sekarang Iran gitu kan, lewat proksinya. Sehingga Israel bilang sama Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat? Karena di sana ada istilahnya sih lobby Yahudi, tapi itu adalah warga negara Amerika Serikat keturunan orang-orang Yahudi. Dan mereka itu yang sangat powerful dari bidang ekonomi, mungkin profesi, lawyer, kedokteran, ya. Jadi boleh aja presidennya itu dari misalnya kalau Amerika tuh agama Katolik gitu ya. Tapi lobby Yahudinya sangat kuat. Walaupun mereka minoritas tapi ekonomi mereka pegang. Itu Israel itu mungkin lewat lobby-lobby ini minta supaya pemerintah Amerika Serikat tolong saya dilindungi. Dan mereka punya security arrangement yang mengatakan serangan terhadap Israel berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat kapan aja bisa turun ke sana. Kira-kira seperti itu. Ada logika umumnya mungkin Prof. Kalau dulu kan mereka dapat wilayah karena Inggris mendeklarasikan ya Balfour tadi. Lalu mereka berkembang. Tapi rakyat Palestina ini kan yang punya wilayah, punya tanah. Mereka juga ingin bangun negara. Tapi kenapa selama puluhan tahun nih, ini dalam perspektif internasional ya, kenapa dia tidak bisa jadi negara gitu seperti halnya Israel? Nah, dia tidak bisa punya Israel karena kalau saya kembali tadi Montevideo Convention di Indonesia kan ada 4 syarat nih. Ada nggak penduduk? Ada. Ada nggak wilayah? Ada, tapi sedang diokupasi oleh Israel. Itu yang jadi masalah, diokupasi oleh Israel. Ada nggak pemerintahnya? Ada Presiden Abbas kok, ya kan? Ada nggak pengakuan? Oh, ada pengakuan. Indonesia kita sudah mengakui. Bahkan sekarang ini bulan September ini sidang umum kemarin itu yang namanya Perancis, yang namanya Inggris, Australia, tidak hanya negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang berpenduduk Islam, tetapi negara-negara Eropa sekarang sudah banyak mengakui, ya kan, Palestina sebagai sebuah negara, ya kan. Jadi dari 4 ini cuma 1 nih yang belum nih, yaitu dari penjajahnya ya. Yang tadi saya ingatkan waktu kita Belanda kan. Ya orang bisa bilang 17 Agustus kita merdeka, ya kan? Tapi mulai 17 Agustus sampai dengan 27 Desember 49 perundingan waktu penyerahan terus, itu ya. Perundingan dan perangan. Nah itu kan perang. Belanda selalu mengatakan kita melakukan aksi polisionil. Walaupun dari sisi Indonesia enggak. Agresi. Anda melakukan agresi satu negara kepada negara lain. Kalau Belanda kan tetap polisionil. Jadi Israel juga melakukan hal yang sama. Saya melakukan tindakan polisionil. Saya melakukan tindakan ini terhadap rakyat Palestina yang kebetulan disebut sebagai Hamas kan gitu kan. Saya ini. Jadi kalau misalnya kita lihat kan ada tepi barat dengan Gaza. Tepi barat kan kebanyakan Fatah gitu kan. Mereka percaya udah diplomasi dan lain sebagainya untuk dapat kemerdekaan. Tapi kalau misalnya yang di Gaza mereka perlawanan fisik. Yang kedua kalau di tepi barat Fatah mereka bisa menerima suatu hari nanti ada negara Israel dan negara Palestina, two state solution. Tapi kalau Hamas ini sebenarnya enggak, dia nggak mau gitu ya. Walaupun ya sekarang mulai agak berubah, tapi mereka kalau misalnya ada negara Palestina itu tanpa adanya Israel di situ, ya kan? Nah ini antara mereka juga kadang-kadang kita lihat juga kita harus pahami ada perbedaan pandangan gitu ya. Nah jadi seperti itu, Israel sedang menduduki. Dan kemudian itu yang membuat mereka belum menjadi negara yang sempurna seperti negara-negara lainnya. Tapi yang menarik Inggris baru saja mengakui, gimana tuh Prof dalam perspektif hukum ya? Kalau hitung-hitungan sebetulnya penjajah awalnya kan Inggris gitu. Iya. Jadi gini, terakhir memang banyak negara-negara Eropa mengakui Palestina sebagai negara. Dan itu dapat kritikan juga dari Amerika Serikat ya, di bawah Presiden Trump, Menlu Rubio misalnya. Nah itu karena apa? Karena negara-negara ini kan masih
menghormati, selalu ideologi mereka adalah menghormati terhadap hak asasi manusia, kemanusiaan. Nah, karena apa yang mereka lihat ya di Gaza itu, ini udah mengarah kepada genosida, ya ethnic cleansing dan lain sebagainya, itu yang di dalam negeri mereka harus berhadapan loh dengan rakyat. Jadi di suatu negara pemerintahan kadang bisa aja berbeda pandangan dengan rakyatnya. Siapa yang akan memutuskan akhir? Ya pemerintahnya, rakyat nggak bisa apa-apa. Tapi dia siap-siap berhadapan. Dia bersiap-siap berhadapan pemilu. Betul. Nah, maka di banyak negara ini rakyat kan selalu mengaspirasikan demo dan lain sebagainya. Dan mereka nggak percaya lagi dengan argumentasi Israel bahwa serangan ke Gaza itu adalah serangan terhadap pelaku teror, ya para teroris, ya, tetapi ini sudah sampai ke anak-anak, ke perempuan, ya non kombatan lah, orang sipil yang akhirnya rakyatnya mereka buat demonstrasi, dan ini yang mendorong pemerintahannya untuk mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi dari rakyatnya itu. Maka sekarang berubah. Nah kalau dulu ya kan nggak seperti sekarang konteksnya, masalah kemanusiaan tidak ada, ya justru orang melihat kemanusiaannya tuh, oh iya Israel diserang. Sebelum Israel diserang adalah orang-orang Yahudi perlu tempat kan gitu kan, jadi difasilitasi. Oh iya bagus Inggris gitu kan, daripada mereka nanti tidak dikendaki di mana-mana begitu kan, seperti juga di Jerman, ya udah difasilitasi. Maka pada waktu itu kan istilahnya ada, jangan sampai ada muncul antisemitisme gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah itu yang sekarang sampai hari ini juga masih dipakai juga gitu ya. Padahal orang melawan menentang kebijakan Israel itu bukan berarti dia antisemitisme, tapi tidak bisa melihat bahwa kemanusiaan itu digilas begitu saja. Nah yang menarik tadi yang Prof sampaikan tuh gimana tuh Prof? Karena kenapa sekarang, kalau sekarang kan kebetulan masyarakatnya sudah semakin kritis, sudah semakin terbuka, karena juga di satu sisi Israelnya terlalu sangat ekstrim, bahkan genosida, pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan, bahkan orang yang mendapatkan bantuan pun juga masih ditembak dari melalui drone ataupun pesawat Israel. Dan akhirnya publik di masyarakat seluruh dunia ini sudah bersuara semuanya gitu. Dan ketika dihadapkan dengan konteks itu, negara ini kan yang dipimpin oleh pemerintahan yang terpilih hasil pemilu, mereka pasti berhitung tentang aspek politik yang membuat mereka akhirnya bersuara. Nah, dalam konteks ini pertama misalnya, apakah PBB misalnya sebagai sebuah lembaga yang dulu dianggap harusnya berdiri di atas segala kepentingan itu masih efektif? Ataukah justru sekarang kita sudah tergantung dengan masing-masing negara nih, multipolarnya, pemerintah berhadapan dengan masyarakatnya masing-masing, akhirnya membuat gambaran untuk prospek Palestina sebagai sebuah negara nih ke depan seperti apa? Oke. Sebelum kita bahas tentang PBB, saya ingin menyelipkan sedikit, karena tadi Mas Bari bilang kan pemerintahan tuh akan dimintakan pertanggungjawaban pada waktu pemilu kan gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan gini, rakyat kita ya itu jangan memusuhi rakyat misalnya Amerika, rakyat Israel. Justru kalau bisa lewat sosial media, jadi sekarang kadang-kadang kan kita berteman tanpa mengenal batas, ya. Justru kita harus sampaikan ke mereka apa yang terjadi di Palestina, kelaparan. Ya, rakyat sipil yang menjadi korban ya, dari tindakan dari Perdana Menteri Netanyahu. Karena kadangkala di Israel maupun di Amerika Serikat itu informasi dibatasi. Justru informasi yang membenarkan bahwa oh ini teroris ini, oh itu yang digede-gedekan kan begitu kan. Nah, jadi kita harus kasih imbangan berita, informasi. Nah, idenya apa? Idenya pada waktu pemilu misalnya berikutnya, apakah di Amerika ataukah di Israel, itu rakyatnya menghukum mereka, pemimpin-pemimpin itu, dan mengganti dengan pemimpin yang tidak seperti mereka. Karena yang kita lawan sebenarnya bukan negara Israel atau negara Amerika Serikat, tapi adalah kebijakan dari pemerintahan tertentu, ya kan? Nah kalau misalnya
kita berhasil untuk melumpuhkan pemerintahan itu dan pemerintahan di dalam negerinya digantikan, itu kan mungkin akan berubah kebijakan. Sekarang aja yang saya lihat ya fenomena di orang-orang warga Israel itu, mereka sekarang agak kerepotan ketika mereka ada di luar negeri. Karena ketika mereka di luar negeri, banyak warga luar negeri yang mereka marah dengan kebijakan dari Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri. Dan meluapkannya ke masyarakat. Meluapkannya ke masyarakat, ke mereka. Jadi mereka bilang, kok di bawah Netanyahu bukannya saya tambah aman? Padahal mereka jadi turis di negara lain. Gitu kan. Jadi bukannya tambah aman, tambah tenang, tambah ini, malah justru saya jadi dimusuhi. Belum lagi Iran misalnya menyerang ke Israel kan gitu ya. Setelah Israel menyerang ke Iran tentunya. Dan itu tembus dari Iron Dome itu. Jadi mereka bilang, kok jadi sekarang kita lebih rentan untuk diserang dan lain sebagainya. Dan itu mereka akan salahkan ke pemimpinnya. Nah, jadi kita harus punya perspektif juga. Ya, sekali lagi, kalau kita melihatnya dari sisi agama, mungkin kita bilang, wah itu Yahudi musuh kita, begitu kan? Enggak, jangan lihat seperti itu. Perspektif kita adalah yang kita lawan adalah kebijakan pemerintahan yang zolim, yang tidak memperhatikan sisi kemanusiaan, yang tidak memperhatikan hukum perang, yang tidak memperhatikan hukum internasional dan seterusnya itu. Nah, sekarang saya cerita tentang PBB. Jadi kan PBB harusnya bisa nih, gitu kan, menengahi permasalahan ini. Nah, sebelum sampai di sana, saya juga harus menyampaikan bahwa di dalam masyarakat internasional, sebenarnya yang namanya hukum itu punya dua fungsi. Memang bisa menjaga ketertiban, tetapi bisa juga dijadikan alat untuk membenarkan tindakan. Nah, yang sekarang ini terjadi, hukum internasional itu dijadikan alat untuk negara-negara besar, dijadikan alat untuk membenarkan tindakan. Ya, bukan aturan yang harus dipatuhi oleh semua, mau besar mau kecil. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam konteks masyarakat internasional yang tidak ada pemerintahan di atas mereka begitu, karena masing-masing punya negara berdaulat itu, maka yang berlaku adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Might is right. Jadi kalau kuat itu pasti yang benar gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya, kalau misalnya di kelas ada satu kelompok itu sangat kuat, dia ini nggak ada guru, nggak ada aturan, ya dia akan melibas yang lemah-lemah itu kan. Kelompok-kelompok yang lemah dihabisin semua, apakah dengan uang, apakah dengan fisik gitu kan. Negara pun juga kayak begitu, karena nggak ada lembaga. Kalau misalnya, tapi kan PBB, tapi itu bukan lembaga pemerintahan dunia, dia organisasi internasional yang setara dengan ya subjek hukum internasional lainnya termasuk negara. Belum lagi dalam mekanisme PBB itu yang membicarakan masalah perdamaian, keamanan internasional itu adalah Dewan Keamanan PBB, bukan Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB boleh nggak ngomong? Boleh. Bicara aja. Tapi kalau Dewan Keamanan, dia bisa melakukan tindakan, action. Nah, jadi masalahnya tadi ada hak vetonya dari 15 negara, ada 5 negara tetap dari dulu sampai sekarang. Dia pasti duduk di sana. Kalau yang lain ya harus kampanye untuk bisa masuk ke menjadi Dewan anggota Keamanan. Tidak tetap. Kalau yang dewan tetap, dia harus di sana terus dan dia pegang veto. Nah, sekarang semua negara misalnya terhadap tindakan Israel ke Palestina di dalam Dewan Keamanan PBB, anggotanya itu semua sepakat. Kecuali siapa? Amerika. Dan kalau Amerika ngeluarin vetonya, selesai, itu nggak jadi itu. Amerika sekali pernah, yang saya amati belakangan ini ya, pernah sekali dia tidak veto, tapi dia abstain, ya kan? Dia cuma diem aja, bukannya menentang, tapi juga tidak menyetujui, abstain aja, cuman sekali aja. Selebihnya adalah dia pakai veto terus. Nah, ini kenapa? Karena posisi Amerika, dia tidak akan mau menusuk dari belakang Israel. Karena apa? Lobby Yahudi. Nah, lobby Yahudi ini yang sangat menentukan. Jadi siapapun pemerintah di Amerika, mau zamannya Joe Biden, kemudian Trump atau sebelum-sebelumnya, itu pasti akan konsisten membela Israel.
meskipun masyarakat dunia itu mengatakan bahwa ini tidak benar. Kalau misalnya masyarakat dunia itu biasanya terrefleksi di pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Ya. Makanya biasanya ada suatu isu gitu ya, dan Israel dipersalahkan. Itu banyak sekali, sampai 100-an lebih. Sementara yang mendukung cuma Israel, cuma ini dan sebagainya. Kayak kemarin veto soal negara Palestina, itu yang menentang cuma 10. Ya, 10 itu ada di situ, ada Israel, ada Amerika Serikat, negara tetangga kita juga ada, saya lupa yang mana. Papua New Guinea ya. Papua New Guinea dan lain sebagainya. Sementara yang lain udah setuju semua, ada juga sih yang abstain gitu ya. Tapi apakah kemudian berpengaruh Israel keluar dari situ? Juga enggak, karena Israel udah menentang. Dan yang paling penting adalah di suara di Dewan Keamanan PBB ini. Itu yang jadi permasalahan. Maka orang banyak yang mengatakan bahwa kok PBB jadi lumpuh, ya kan? Bahkan sekarang dimunculkan ide bahwa kalau gitu PBB-nya sudahlah, tetap aja nggak apa-apa. Ya, karena PBB dulu kan menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, LBB, League of Nations. Sekarang jadi United Nations. Nah, itunya tetap, tapi tata kelola di dalamnya nih yang kita harus bereskan nih. Terutama soal veto-veto, karena veto itu 5 negara itu, mereka adalah negara-negara yang allied powers, yang menang perang, dan kemudian adalah 5 negara yang mempunyai nuklir. Nah itu yang terus kemudian ya nuklir itu ibaratnya kayak veto juga. Kamu macam-macam saya lempar nuklir, selesai nih. Dan selesainya nggak cuma dia aja tapi dunia selesai kan gitu. Kiamat gitu. Kiamat jadinya. Baik Prof. Terakhir Prof, kita ke segmen untuk membicarakan negara kita sendiri nih. Iya. Nah, Indonesia ini kan kalau kita melihat diri kita seolah kita nih persepsinya kuat sekali nih. Yeah. Karena kita merasa dulu kan kita di antara 2 samudra, di antara 2 benua, pulaunya besar dan sebagainya. Nah, sebetulnya seberapa kuat sih dalam perspektif masyarakat internasional, termasuk mungkin aspek hukum internasional ketika kita bernegosiasi dalam banyak kepentingan, misalnya entah ada di Laut Cina Selatan ataupun juga konteks kebijakan yang lain. Kira-kira gimana Prof? Oke, kalau saya pertama adalah saya mendefinisikan apa itu kuat. Yeah. Kuat itu harus didukung oleh 4 hal, ya, orangnya, figurnya, itu harus figur yang kuat. Apakah itu posisi presidennya, apakah posisi negosiator ketika bicara dengan negara lain, gitu ya. Lalu kemudian memunculkan banyak ide. Ya, kadang-kadang kan kalau kita orang Indonesia udahlah ikut aja idenya, kita nggak usah ngomong kalau dalam forum-forum internasional gitu kan. Ya itu kalau kayak itu nggak kuat dong kalau gitu kan. Nah jadi dari manusia-manusianya. Yang kedua adalah kekuatan dalam konteks ekonomi. Ya, ketiga kekuatan militer. Dan yang terakhir adalah kekuatan geografisnya. Itu seperti apa? Itu kalau saya boleh mendefinisikan kita kuat. Nah, memang kalau kita bicara kuat dari sisi manusia, katakanlah dari presiden, itu dari waktu ke waktu memang kadang-kadang kuat gitu. Kadang-kadang kuat tapi kuatnya tidak sangat menonjol gitu ya. Saya bandingkan misalnya zamannya Bung Karno dengan Pak Harto. Bung Karno itu sangat kuat, orator yang sangat meyakinkan dan beliau tidak punya rasa rendah diri. Jadi dalam forum-forum internasional high profile, ya kan, megafon gitu kan, jadi keras dan lain sebagainya gitu. Wah orang jadi tahu di dunia itu. Nah kemudian kita dapat presiden Pak Harto. Pak Harto sebenarnya beliau tuh orang kuat, sangat disegani sama negara-negara di ASEAN. Tapi bukan tipe yang beliau tuh orator begitu kan. Tapi beliau ini kalau ada tantangan ya bisa diatasi. Dan beliau bisa menjadi leader di antara negara-negara ASEAN. Gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Nanti ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Ibu Mega, terus kemudian ada Pak SBY. Pak SBY termasuk tipe yang sangat ingin Indonesia ini engage dengan masalah-masalah internasional. Tapi kemudian ada Pak Jokowi yang lebih concern terhadap masalah-masalah yang ada dalam negeri, yang mungkin gitu ya kurang punya appetite masalah-masalah luar negeri, sehingga kita ini sudah absen untuk datang ke sidang umum Majelis Umum PBB,
sidang di Majelis Umum PBB. Nah ini baru-baru ini Bapak Presiden Pak Prabowo. Nah, saat kita taping nih Presiden Prabowo sudah sedang ada di bicara nih New York jangan-jangan. ya. Iya di New York. Iya. Jadi itu seperti itu. Nah sekarang Pak Prabowo sebagai Presiden, beliau ingin juga lebih banyak engage terhadap masalah-masalah internasional. Bahkan beda dengan mungkin Pak SBY, Pak Prabowo ini lebih berhubungannya secara informal juga informal. Kadang telepon, memberikan selamat, ini melakukan kunjungan, bahkan menerima kunjungan nanti dengan megah begitu kan. Jadi merasa tamunya itu dihargai betul dan lain sebagainya begitu. Nah, ini sebenarnya suatu keuntungan. Tapi gini, presidennya bagus, kalau yang di bawah-bawahnya manusianya nggak bagus, nggak bisa menerjemahkan juga nggak ada artinya juga kan. Para negosiatornya, diplomatnya dan lain sebagainya ya. Ini juga penting orang-orang yang harusnya bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden ke dalam bentuk yang lebih konkret. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin ya Indonesia sebagai middle power ya tidak banyak kontribusinya. Terutama mohon maaf kalau misalnya saya lihat dalam kepemimpinan Presiden Jokowi ya, walaupun prestasi mungkin di dalam negeri banyak yang beliau lakukan. Nah, kemudian secara ekonomi kita seperti apa? Ya kan? Karena secara ekonomi sebenarnya kita termasuk bagus lah di antara G20, negara-negara. Iya. PDB-nya oke karena masuk G20. Masuk dalam G20 gitu kan. Namun kita ini juga masih banyak ketergantungan dari negara lain. Sehingga apa? Ketika negara-negara tersebut di mana kita punya ketergantungan, punya kepentingan, kadang-kadang kita kena dikte nih. Kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Nah itu yang jadi masalah. Termasuk juga tarif nih, kemarin kan Trump mengenakan tarif 32%. Wah kita langsung kelabakan. Ya, saya bilang ngapain sih kelabakan gitu kan. Toh nanti yang bayar juga rakyat Amerika. Wah kita harus negosiasi. Ya kan. Tapi kalau misalnya Malaysia tunggu aja. Bahkan Malaysia juga kadang-kadang saya lihat kayak nyindir Indonesia. Kita turun juga tuh 19%, tapi nggak heboh, nggak heboh, nggak ada mengganggu kedaulatan kita. Kita kan 19%, tapi ada tapinya kan, beli pesawat, nanti sekian US dollar untuk pertanian dan lain sebagainya, begitu kan. Nah jadi kita mau ekonomi kita ini sebenarnya kuat dan kita tidak tergantung, ya kan. Tapi kalau kita tergantung, waduh repot tuh, banyak dikte-diktenya, ya. Industri rokok bagus di Indonesia, kalau bisa di stop aja, matiin, dan sebagainya kayak begitu. Nah jadi dari ekonomi. Kedua memang militer campuran lah, militer sama politik nih, ya kan. Tentu kita akan dipandang kuat itu kalau misalnya kita kuat nih militer. Secara militer sebenarnya kita itu banyak kontribusi untuk PKO, peacekeeping operation di UN. Ya kita pasukan perdamaian ya Prof. Pasukan perdamaian. Tapi nggak sampai lebih dari itu. Karena kalau Amerika Serikat tuh misalnya Somalia ada konflik internal gitu kan. Dia bisa melakukan kita melakukan intervensi masuk. Ya, projection power mereka ada. Kalau kita nggak punya projection power, kita cuma di dalam negeri aja. Jadi kalau misalnya dalam negeri itu kalau serangan dari luar kita siap gitu ya. Tapi kita nggak mungkin mengirim pasukan kita kecuali untuk PKO itu ke luar negeri. Ya. Kalau sekarang tuh ada dalam hukum internasional tuh namanya R2P, Responsibility to Protect. Jadi kalau misalnya di suatu negara pemerintahnya zalim sekali sehingga dia melakukan pelanggaran lah terhadap hak asasi manusia warganya. Itu bisa masuk tuh. Itu bisa masuk. Ya kan? Nah, tapi kenapa kok di Palestina kita nggak bisa masuk? Soalnya ada Amerika. Pasti dia akan bilang siapa yang berani masuk, awas nih kan gitu kan. Nah, tapi di wilayah-wilayah negara lain kan ada nih. Nah, kita nggak punya kemampuan seperti itu. Demikian juga ini politiknya. Politiknya apa yang membuat banyak negara tergantung sama kita sehingga kita bisa menekan dari sisi politik. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi geografi kita punya sumber daya alam dan lain sebagainya, posisi kita yang strategis, sebenarnya kita punya keunggulan di situ. Nah, dari 4 hal ini yang kalau kita bilang kuat, itu kadang-kadang naik turun.
Nah, empat variabel ini yang sebenarnya kalau siapapun yang akan jadi presiden, dia bisa memainkan ini, ya mungkin kita akan menjadi negara yang sangat kuat, yang sangat disegani dan sangat dibutuhkan. Nah, mungkin yang inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya pada saat sekarang ini, karena saya lihat Pak Prabowo itu tidak menyerahkan isu-isu luar negeri itu kepada pembantunya, tapi langsung sama beliau. Nah, tapi yang penting adalah menterinya, mampu staf-staf di bawah, menerjemahkan dengan baik. itu bagaimana bisa tegak lurus dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Itu yang jadi tantangan. Nah, kira-kira gimana berarti kalau dalam berbagai perundingan ataupun juga kita mungkin menghadapi beberapa tantangan di wilayah-wilayah kita misalnya, tentu kita di Indonesia kan masih menghadapi itu kepentingan antar negara melihat berbagai konflik yang ada di wilayah-wilayah kita misalnya, kepentingan di wilayah ya orang nyebutnya Laut Cina Selatan, tapi di kita kan mungkin wilayah kita itu sebagian, ataupun yang lainnya seperti apa kira-kira, Prof? Nah, ini dia ya, memang kalau kita bicara di Laut Cina Selatan itu kan Cina itu sangat ekspansif dan sangat asertif gitu ya terhadap klaimnya. Jadi mereka mengklaim 9 garis putus di Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan kedaulatan dari wilayah negara lain ataupun hak berdaulat. Kalau di kita, sisi kita itu hak berdaulat, karena itu bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, Cina perlu asertif terhadap klaim itu, karena memang di wilayah Laut Cina Selatan itu banyak sumber daya alam yang melimpah, apakah ikan, kemudian ada migas di landas kontinen. Berapa perkiraannya, Prof, sehingga mungkin publik bisa paham bahwa begitu pentingnya di situ? Saya kalau perkiraan angkanya saya sendiri kurang tahu ya, tetapi keberadaan Cina yang sangat asertif itu membuktikan bahwa ini pasti besar itu kan, nggak usah kita ini lihat hitung-hitungannya, tapi itu besar. Nah, dan Cina tahu bahwa untuk menghidupi penduduknya yang sampai 1,4 miliar, dia butuh dari mana? Pengembangan. Dia oke, kalau misalnya negara lain dia bisa beli perusahaan negara setempat, kemudian jadi operatornya. Tapi kan ini wilayah yang dia klaim, ya itu udah wilayahnya dia, kata kalau menurut versinya dia. Sehingga dia sangat asertif dan dia akan siapkan apakah itu Coast Guard-nya, apakah itu militernya untuk mengatakan bahwa ini wilayah saya. Bahkan dia siapkan ahli-ahli hukumnya untuk mengatakan kalau di luar negeri dianggap sebagai ahli hukum itu nggak berdasar. Ini berdasar. Kalau perlu risetnya, kalau perlu ahli hukum dari negara lain datangkan ke Cina, sampai yakinkan mereka supaya mereka bilang, oh iya punya juga dasar dari pemerintah Cina ini. Itu 9 garis putus itu. Nah, saya terus terang pada waktu Bapak Presiden pergi ke Cina, ya pertama kali kunjungan ke luar negeri sebagai presiden, beliau buat joint statement. Dan dalam joint statement itu membuat pernyataan bahwa kedua negara sepakat untuk melakukan joint development atas wilayah yang tanda kutip konflik tumpang tindih. Wah, di situ saya agak terkejut dan wah ini kurang pas nih saya bilang kan. Bisa jadi mereka yang menang banyak nanti. Ya, menang banyak gitu, betul. Karena sekarang kalau misalnya benar, berarti kita melakukan pergeseran kebijakan luar negeri yang selama ini konsisten kita pegang bahwa 9 garis putus itu tidak diakui, bahkan kita merujuk juga pada putusan dari PCA ya, Permanent Court of Arbitration tahun 2016 yang mengatakan bahwa klaim Cina itu tidak ditemukan dalam dasar di UNCLOS gitu ya. Dan itu ya kita bilang sih setuju. Kok tiba-tiba lakukan joint development, berarti kan kita mulai mengakui nih. Waktu itu saya buat press release yang mempertanyakan, tapi waktu itu dibantah sama Kemlu bahwa itu tidak berarti bahwa kita mengakui 9 garis putus. Dan ternyata memang benar, karena Bapak Presiden dari Cina kan bergeser ke Washington DC. Di Washington DC dengan Joe Biden buat joint statement, di mana joint statement itu mengatakan bahwa mereka bersepakat bahwa klaim terhadap wilayah laut harus merujuk pada hukum internasional dan
Konvensi Hukum Laut 82. Ini pasti Cina pasti marah nih. Loh, kamu nih Indonesia gimana? Kemarin udah setuju sama kita, kok sekarang bilang kayak begini gitu kan. Bahkan juga di situ dibilang bahwa taking note gitu ya, memberikan catatan juga pada putusan dari PCA tahun 2016. Jadi menurut saya ini konfirmasi bahwa Indonesia memang tidak mengakui 9 garis putus yang dilakukan oleh Cina. Nah, faktualnya gimana untuk kita tidak mengakui? Ya faktualnya adalah setiap kapal nelayan Cina yang mengambil ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif yang menurut mereka adalah wilayah mereka, itu kita usir, ya kita tangkap, kita proses hukum. Kalau zaman dulu Bu Susi itu ya ditenggelamkan gitu kan, yang pemerintah Cina biasanya nggak suka karena itu kan nelayan berbendera Cina. Iya. Tapi ingat loh, mereka itu juga ya kapal-kapal nelayan ini biasanya dibayang-bayangi oleh Coast Guard mereka. Sehingga kalau misalnya ada yang ganggu, dikawal, mereka bisa langsung masuk. Ya. Kecuali kalau misalnya yang menangkap itu kapal dari TNI Angkatan Laut, mereka agak mundur sedikit gitu ya. Karena tentu dia nggak mau terjadi perang. Tapi kalau misalnya kapal KKP gitu ya dia akan hadapi itu. Seperti itu. Baik, luar biasa Prof. Terima kasih banyak nih, panjang sekali nih kita mendapatkan insight, mendapatkan masukan. Mungkin karena nih kita parpol Prof, jadi terakhir kita minta masukan juga untuk PKS dari seorang Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. PKS sering bersuara di tentang Palestina, bahkan berdemonstrasi, menyampaikan pendapat secara publik ya, melalui jalur jalan gitu, di jalanan, ataupun juga melakukan beberapa langkah ya, melalui parlemen ataupun juga lembaga-lembaga yang kayak kita punya kedekatan misalnya. Nah, kira-kira masukannya apa nih kalau secara konkret peran partai politik termasuk PKS dalam aspek internasional dan kebermanfaatannya buat publik, termasuk mungkin pembahasan juga untuk publik supaya publik paham bahwa memang hal-hal seperti ini nih relatif penting gitu. Ya, jadi yang saya pahami kalau partai politik pasti punya ideologi juga kan, apa yang akan diperjuangkan oleh partai politik ini, dan ideologi yang diperjuangkan itu kalau disetujui oleh rakyat ya tentu akan mendapat banyak suara dari rakyat, dan ketika berkuasa nanti katakanlah begitu harus merefleksikan ideologi itu. Nah, dalam kaitan dengan masalah-masalah isu-isu internasional sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh PKS terkait dengan misalnya Palestina, yaitu berdiri di belakang rakyat Palestina. Ya. Yang perlu kita tentu pahami adalah berdiri di belakang Palestina itu memang satu solidaritas keagamaan gitu ya, tetapi yang terpenting adalah masalah bahwa saya yakin bahwa PKS juga tidak bisa menerima kalau tanah dari rakyat Palestina diambil oleh pemerintah Israel, ya. Itu yang pertama. Jadi harus direfleksikan itu, dan itu saya lihat juga direfleksikan dari para anggota DPR dari PKS ketika ada masalah seperti ini. Saya tahu Pak Sukamta misalnya, beliau sangat vokal melihat permasalahan konflik antara Israel dengan Palestina itu, ya, dan selalu berada dalam posisi membela rakyat Palestina. Dan saya harus tegaskan di sini, yang kita bela adalah rakyat Palestina, dan PKS saya yakin yang dibela adalah rakyat Palestina. Kita tidak mau ikut-ikutan cawe-cawe di dalam rakyat Palestina itu, misalnya ada Hamas, politik, ada Fatah, ya. Itu urusan mereka gitu ya. Yang kita bela adalah rakyat Palestina, dan yang kita bela adalah agar rakyat Palestina mendapatkan tanahnya. Jadi itu yang mungkin para konstituen dari PKS harus pahami, bahwa itulah perjuangan yang akan dilakukan oleh partai politik, dan perjuangan itu bisa di jalanan tadi kan, demo, tapi bisa juga kan di parlemen, bisa juga di pemerintahan. Jadi ketika pemerintahan katakanlah mau mengambil posisi yang katakanlah tidak sesuai dengan garis ideologi itu ya pemerintah harus diingatkan. Dan kalau di pemerintahan mungkin akan lebih mudah karena berada di dalam environment itu ya. Tetapi kalau misalnya di jalanan kan harus demo-demo gitu ya. Nah, jadi itu yang saya harapkan ya. Jadi memang harus ada partai politik
ya, dan pentingnya partai politik dalam sistem ketatanegaraan ya, adalah untuk menyalurkan aspirasi rakyat sesuai dengan ideologi dari partai tersebut. Ketika partai tersebut ada di pemerintahan, ada di parlemen, termasuk juga ada di jalanan, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Hik sudah hadir memberikan banyak perspektif dan ilmunya untuk kita semua. Kita ketemu lagi nanti mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain, Prof. Insya Allah. Jangan bosan-bosan kalau kita undang, Prof. Yeah. Baik, terima kasih Mirsa PKS TV sudah menyimak sampai akhir dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam kesempatan podcast di tema-tema lainnya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.